Lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel yang sama, di Dika Channel. Untuk saat ini saya lagi berada di petilasan Damar Wulan ya, yang terletak di Desa Megalu. Oke, kita langsung masuk saja. Seperti apa petilasan Damar Wulan? Di sini banyak sekali remaja-remaja ya. Wih, sedang pacaran bro. Sedang pacaran untuk ini dulu sesuai dengan info yang saya terima, ini dulu mau dibuat untuk kolam pancing ya. Ternyata di saat proses penggalian untuk kolam pancing, ternyata banyak situs-situs ataupun benda-benda kayak gerabah, terus batu bata pecah atau rusak ya. Akhirnya dihentikan untuk meneruskan pembuatan yang namanya kolam pancing. Ini adalah salah satu kolam ya, dan di sini turut-turut bisa lihat. Nah, di sini ada satu pecahan batu bata ya, yang bentuknya besar, hampir mirip dengan batu bata yang dipakai di candi-candi yang ada di seputaran Mojopahit dulu, atau batu bata dulu ya, besar kayak gini loh. Oke, kita langsung menuju ke tempat petilasannya Damar Wulan. Di sini ada dua kotak, dua cungkup. Yang sebelah kiri saya ini ada petilasan atau Maharesi Maudoro. Kita coba untuk ke dalam. Kayak gini ya bentuknya. Ini dikasih semacam peneduh ya, mungkin untuk dibuat untuk para peziarah ke sini buat berdoa, ataupun kalau orang Jawa dulu itu bersemedi. Nah, jelas di sini masih banyak pengunjung-pengunjung untuk melakukan ritual ataupun bersemedi. Tentunya dulurku juga lihat masih banyak bunga yang masih basah ya, dan ada semacam arang buat bakar dupa ataupun buat bakar kemenyan ataupun apa. Terus juga banyak dupa-dupa, sisa dupa-dupa ya, yang masih tertancap di tanah. Oke, ini untuk bagian yang sebelah kiri dari saya ya, ketika pas waktu masuk tadi. Oke, kita langsung ke tempat yang satunya, yaitu di sebelah kanan saya tadi, yaitu di petilasan Damar Wulan. Oke, ini adalah petilasan Damar Wulan, dan tertera di sini Prabu Brawijaya I. Di sini Prabu Brawijaya I. Oke, memang kalau Damar Wulan, sepengetahuan saya Damar Wulan itu pernah menjadi prabu atau raja di seputaran Majapahit. Cuma masalah gelar Prabu Brawijaya I atau berapa saya kurang jelas ya, tapi di sini tertera Prabu Brawijaya I. Oke, kita coba masuk untuk ke dalamnya. Wih, ini ada pengunjung yang lagi berteduh. Oke, assalamualaikum. Selamat siang mas.
Dengan Mas siapa ini? Boleh kenalan Mas? Dengan Mas siapa? Mas Polo. Oh Mas Polo, ya. Dari mana Mas? Dari Pulau Gedang. Oh iya Pulau Gedang. Oke, sorry Mas ganggu untuk acara istirahatnya. Ntar kita berbincang-bincang lagi sama Mas Polo ya. Kita berkeliling dulu. Ini petilasan yang namanya petilasan Damarwulan ya. Ya namanya petilasan bukan makam ataupun apa, tapi yang jelas dulunya Damarwulan pernah singgah di sini untuk mungkin beristirahat ataupun gimana. Nah jadilah di sini petilasan Damarwulan. Tentunya kayak gitu. Dan ini dari sini kita bisa lihat lur, di sini ada bata yang tebal dan besar ya untuk ukuran bata sekarang. Dan masih ada bunga yang masih segar. Jadi masih pengunjung masih rutin ya untuk datang ke sini untuk berziarah ataupun bersemedi dan lain sebagainya. Ini bentuknya kayak gini lur. Ada tepat di bawah pohon yang rindang ya untuk tempat petilasannya ini. Oke, kita coba berbincang-bincang sama Mas Polo ya. Gono. Kita duduk lur, berbincang-bincang sama Mas Polo. Oke, Mas Polo, gimana ini menurut panjenengan untuk mungkin lebih ini ya? Kalau saya lihat dari panjenengan ini sedikit banyak pengetahuan masalah sejarah ataupun Damarwulan ini sedikit banyak bisa apa ya menjelaskan itu Pak. Saya boleh bertanya sedikit untuk masalah Damarwulan, mungkin apa ya, sebelum Damarwulan menjadi Prabu Brawijaya di Kerajaan Majapahit, mungkin dulunya kayak kayak gimana, bisa diceritakan Mas? Mungkin punya sedikit informasi buat saya. Begono, monggo Mas. Jangan ketawa dong Mas. Saya yakin jenengan ini bisa Mas. Maksudnya dalam artian untuk sejarah sedikit banyak tahulah untuk gini. Karena gini Mas, untuk sekarang ini dengan perkembangan zaman yang kayak gini jarang-jarang untuk, mohon maaf ini, orang semuda Anda bisa sedikit banyak tahu sejarah untuk Damarwulan dan lain sebagainya. Ini jarang Mas. Ya contoh saja kayak tadi saya masuk ke area sini. Sekarang remaja-remaja sudah tidak begitu apa ya memperhatikan situs-situs kayak gini gitu loh. Malah di sini kan banyak dibuat pacaran dan lain sebagainya. Padahal kalau kita berbicara masalah sakral dan lain sebagainya, tempat ini kan disakralkan gitu loh. Tapi untuk pemuda saat ini kan ndak mikir sampai ke situ gitu loh Mas. Jadi terkikis mungkin dengan budaya barat dan lain sebagainya. Jadi tempat kayak gini tempat apa sih gitu, dibuat pacaran dan lain sebagainya. Begono loh Mas, maksud saya itu. Mungkin bisa dijelaskan Mas untuk sedikit Damarwulan, kok petilasannya mungkin ada di sini atau gimana gitu. Monggo Mas. Intinya di sini kita berkunjung di sini ini hanya untuk mencari apa sejarah ya. Kenapa di sini kok ada petilasan Eyang Damarwulan, juga ada petilasan Eyang Maduro. Itu dulunya di sini itu tempat singgahnya Eyang Damarwulan waktu dalam masa kerajaan Majapahit. Kalau awal mulanya itu saya juga tidak tahu, cuma sekilas saja itu asal usulnya yang saya ketahui itu dari apa, menjadi orang
kecil sampai raja itu ya berkat dari ingin dia mengabdi, yang Damarwulan ingin mengabdi ke kerajaan Majapahit. Awalnya dari tukang jaga kuda, mencari rumput, akhirnya beliau bertekad, berkeinginan untuk menjadi abdi dalam atau prajurit. Dia mengorbankan hidupnya, jiwa raganya hanya untuk mencari kesetiaan kepada Majapahit. Mendengar ada sayembara untuk istilahnya itu sama Adipati Minakjinggo yang ingin menaklukkan Majapahit ya. Jadi mendengar itu akhirnya Damarwulan terketuk hatinya. Dia ingin kerajaannya tidak dijajah oleh bawahan. Akhirnya apapun caranya, yang saya ketahui ini dari juru kunci di sini, beliau bertekad ingin mengikuti sayembara dengan cara memotong kepala si Minakjinggo. Akhirnya berhasil dan beliau akhirnya dijadikan raja. Tapi menjadi raja itu tidak gampang, soalnya ada yang mengatur dari anak Pati Logender ya. Jadi siapa itu namanya, ayam siapa dan ayam bumi dari tidak jauh, tapi berkat bantuan istri dari Minakjinggo yang membetulkan masalah yang siapa yang membunuh Adipati Minakjinggo adalah yang Damarwulan. Akhirnya beliau dinobatkan sebagai raja. Dan situs ini itu terkenal dengan petilasan. Biasanya di sini Kamis atau Jumat malam Sabtu itu ramai. Jumat lagi terutama itu ramai. Biasanya di sini itu untuk mencari pangkat di petilasan yang ada di negara. Jadi siapa saja yang di sini biasanya itu mencari pangkat, soalnya dipercaya bisa menaikkan pangkat. Soalnya mungkin dari yang Damarwulan dari awal mula sebagai pencari rumput sampai dari penjaga kuda dan akhirnya menjadi raja, mungkin itu ya jadi yang menjadi alasan orang-orang di sini itu bisa menjadi raja atau mencari pangkat. Biasanya itu yang tapi biasanya orang luar kota yang di sini banyak. Cuma di sini memang tempatnya sejuk, jadi biasanya enak untuk dibuat menenangkan diri. Jadi, makanya kenapa sekarang peradaban di zaman sekarang itu banyak terlupakan, terutama ini ada banyak anak-anak di sini yang pacaran gitu ya Mas ya? Ya, yang lupa dengan asal musul ataupun kesakralan dari tempat ini sendiri ya, kayak harusnya ini dijaga, bukan untuk dibuat pacaran. Kayak di pintu masuk itu kenapa dibuat itu pasti ada tujuannya. Orang itu kalau melihat di sana itu pintu masuknya dari petilasan ini kayak istana gitu ya. Jadi itu pintu masuknya. Tapi orang kalau tahu itu sangat sakral itu. Soalnya itu dari pintu bukan kok sekedar untuk lewat saja. Jadi itu pintunya menuju gerbang petilasan ini. Kalau orang tahu ini sangat besar sekali di sini yang orangnya. Jadi makanya orang percaya sekali. Jadi petilasan yang Damarwulan ya. Itu coba dilihat itu pintu masuknya itu. iya Seperti ada di Trawulan itu, di Bajang Ratu juga, di Candi Brau itu ada maksudnya. Oh iya lur, dibuat
sebagai selfie Itu pintu, gitu ya, ya. pintu masuknya ya, pintu masuknya ya Pak. Nah, orang tahu kasat mata itu lega itu. Nah, ini sini petilasannya ada 3 sebetulnya. Yang 1, 2 itu di petilasan yang mau duro itu, petilasan yang Damar-Wulan itu. Untuk yang ini Pak, untuk yang mau duro ini mungkin ada kaitannya dengan Damar-Wulan ini, mungkin abdi setiana Damar-Wulan ataupun mungkin gimana itu bisa Kalau yang mau diceritakan duro sedikit. itu banyak kan orang belum tahu Mas apa silsilahnya itu, cuma kemungkinan besar ya misalnya itu Adi kalau kemungkinannya istilahnya Adi setia kemungkinan, cuma kita belum tahu yang mau dulu itu siapa, itu kita belum tahu. Cuma di sini petilasannya yang ada satu lagi dulunya di Trawulan itu dekatnya kolam Segarang itu, cuma kita coba berkunjung di petilasan beliau, mudah-mudahan saja membawa berkah. Amin. Kita doakan semoga bangsa kita ini terbebas dari bahaya ya. Soalnya Terutama untuk saat ini Pak ya, dari ini lagi seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja, ini lagi krisis kesehatan ini karena kena dampak dari ini ya, kena dampak dari corona yang melanda semua lini masyarakat baik di Indonesia dan di luar negeri juga. Ya, pokoknya yang jelas kalau di sini ya kita hanya berdoa untuk semua hasil kita serahkan kepada Allah gitu aja Pak ya. Dari sini mungkin uri-uri gitu ya, maksudnya untuk mengenang bahwa di sini tuh dulunya emang Damar-Wulan itu bukan hanya sekedar cerita saja gitu loh, tapi betul-betul Damar-Wulan itu ada pas pada waktu di kerajaan Mojopahit. memang ada, memang raja ratunya Mojopahit itu sakti itu memang kenal. Makanya banyak orang di sini pada malam hari terutama itu untuk mencari makan. Oke, sekian Lur. Terima kasih untuk Mas Polo ini ya, untuk sedikit informasi mengenai petilasan Damar-Wulan di Megalo kayak gini. Oke Mas, terima kasih untuk informasinya. Oke, dilanjut. Mohon maaf mengganggu Masnya lagi bersantai di sini. Mungkin juga lagi namanya kayak gitu ya, merenung atau gimana. Pokoknya dilanjut aja lah Mas. Terima kasih. Matur suwun Mas. Ya, sama-sama. Oke, makasih. Oke Lur, kita setelah berbincang-bincang sedikit banyak dengan pengunjung dari petilasan di desa Megalo sini ya, petilasan Damar-Wulan. Mohon maaf ini bila ada salah-salah kata atau mungkin kelengkapan masalah informasi, silakan untuk karena gini Lur, karena setiap pandangan dari setiap orang, informasi dari setiap orang itu berbeda-beda mengenai petilasan di sini gitu loh. Jadi tadi menurut pandangan dari Mas Polo ya, pengunjung di sini kayak gitu Lur. Bila nanti mungkin ada pandangan lain, silakan gitu loh. Begono, oke, terima kasih. Saya mohon pamit undur diri. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Tetap di channel DK Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.